Hey, hello, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Kesehatan Lingkungan, yang beranggotakan pertama Arfi Cahya Setiawan, Arif Iman Pradana, Dwiki Alvinda, lalu Julian, serta Saka. Nah, untuk slide selanjutnya langsung saja saya serahkan ke Dwiki. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dwiki Alvinda Razak, NIM 118170003. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Jadi teman-teman, apa sih itu kesehatan lingkungan? Secara umum, kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Kemudian, menurut WHO atau Badan PBB yang bertanggung jawab dalam menangani kesehatan masyarakat dunia, itu kesehatan lingkungan meliputi beberapa faktor. Yang pertama itu faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi dari luar tubuh manusia, dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Kemudian ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Jadi menurut WHO itu terdapat 17 ruang lingkup dalam kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama penyediaan air minum, kedua pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, ketiga pembuangan sampah padat, keempat pengendalian vektor, kelima pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, yang keenam higien makanan termasuk higien susu, ketujuh pengendalian pencemaran udara, yang kedelapan pengendalian radiasi mencegah atau mengurangi kemungkinan akibat negatif dari radiasi. Yang kesembilan kesehatan kerja, ke-10 pengendalian kebisingan, 11 perumahan dan pemukiman, yang ke-12 aspek casing dan transportasi udara, 13 perencanaan daerah dan perkotaan, 14 pencegahan kecelakaan, 16 tindakan-tindakan sanitas yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, dan yang terakhir tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Selanjutnya yaitu sasaran kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 1992, terdapat 5 sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, tempat umum, yaitu meliputi hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman ini meliputi rumah tinggal, asrama, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini meliputi perkantoran, kawasan industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, angkutan umum. Angkutan umum ini meliputi kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk keperluan umum. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan lainnya. Maksudnya ini lingkungan lainnya yaitu lingkungan yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor kesehatan lingkungan. Faktor yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan faktor yang sangat penting di dalam kesehatan lingkungan. Menurut teori klasik, H.L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut yang saling berinteraksi pada status kesehatan seseorang, yaitu yang pertama gaya hidup atau lifestyle, kedua lingkungan yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat faktor genetik atau keturunan. Perkenalkan, nama saya Arfi Cahya Setiawan dengan NIM 118170023. Di slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kesehatan lingkungan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu yang pertama membahas mengenai faktor dari manusianya itu sendiri. Nah, kali ini saya akan melanjutkannya dengan yang kedua,
yaitu air bersih. Faktor dari air bersih. Nah, air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Lalu kenapa sih air bersih itu termasuk faktor kesehatan lingkungan? Coba bisa kita lihat pada gambar 2 bahwa di situ air terlihat sangat keruh dan tak layak konsumsi. Padahal masyarakat yang tinggal seperti di bataran sungai itu sangat memanfaatkan air dari sungai itu untuk mereka konsumsi atau untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kita ketahui kan bahwa syarat air yang baik untuk dikonsumsi itu secara fisik tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak meninggalkan endapan. Nah, sedangkan pada gambar 2 kita lihat dengan jelas bahwa air di situ sangatlah keruh. Namun, warga yang bermukim di sekitaran sungai tersebut malah mengkonsumsi air tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari. Bayangkan betapa nantinya akan menimbulkan penyakit seperti diare dan juga bahkan tipes. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanannya ada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tahun 2018. Nah, sumbernya dari Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2018. Bisa kita lihat bahwasannya ada 34 provinsi yang diteliti. Dari ke-34 provinsi, Provinsi Bali menempati peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki sumber air yang layak untuk dikonsumsi, mencapai 90,90%. Sedangkan yang menempati peringkat paling rendah yaitu Bengkulu, hanya 49,37% sumber air yang layak untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan untuk rata-ratanya di Indonesia, sumber air yang layak untuk dikonsumsi itu mencapai 73,68%. Itu untuk penjelasan air bersih. Selanjutnya, mengenai yang ketiga, kesehatan pemukiman. Nah, pemukiman itu merupakan bagian dari lingkungan hidup yang di dalamnya meliputi kehidupan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, pemukiman ada 2 tipe, yaitu pemukiman tipe pedesaan dan juga pemukiman tipe perkotaan. Coba bisa kita lihat pada gambar 3 bahwa di situ terlihat pemukiman yang tidak layak, bahkan bisa dikatakan sangat kumuh. Nah, hal ini tuh menimbulkan buruknya kesehatan lingkungan, baik terhadap pemukiman warganya ataupun sungainya. Kenapa demikian? Kita perhatikan lagi dengan teliti pada gambar 3 bahwasanya di situ warganya masih melakukan hal-hal kebiasaan buruk dengan membuang sampah sembarangan, sampah-sampah rumah tangga ke sungai. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sungainya akan tercemari oleh sampah-sampah rumah tangga dari warganya. Nah, timbal baliknya adalah air dari sungai tersebut nantinya akan dikonsumsi oleh warga setempat, yang nantinya akan menimbulkan keburukan kesehatan lingkungannya. Nah, akan menyebabkan buruknya kesehatan warga-warga setempat, menimbulkan penyakit dan juga menimbulkan bencana bagi sungainya seperti banjir karena terlalu seringnya membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, seperti itu. Nah, sebelahnya ada persentase rumah tangga kumuh atau tidak layak menurut provinsi tahun 2018. Masih sama juga sumbernya dari Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2018. Bisa kita lihat bahwa ada 34 provinsi juga yang diteliti. Nah, di sini Provinsi Papua, daerah Papua itu menempati peringkat pertama sebagai provinsi yang daerahnya itu masih terdapat pemukiman yang kumuh gitu atau yang tidak layak pakai sampai 40,01%. Sedangkan di bawah-bawahnya itu semakin ke bawah semakin kecil. Contohnya seperti di Yogyakarta dia menempati peringkat paling rendah untuk pemukiman kumuhnya hanya 1,13%. Ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan itu tingkat infrastrukturnya sudah mulai maju, bukan sudah mulai, bahkan sudah maju. Nah, dengan demikian pemukiman yang kumuhnya itu berkurang gitu. Beda dengan Papua yang daerahnya masih tertinggal, bahkan infrastrukturnya itu tidak merata gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa Papua daerah pemukiman kumuhnya masih besar, 40,01%. Nah, untuk Indonesia sendiri rata-rata daerah kumuhnya itu hanya 5,26%. Nah, begitu untuk penjelasan kesehatan pemukiman. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengenai makanan dan minuman.
Kita ketahui bahwa makanan dan minuman itu menjadi kebutuhan atau konsumsi setiap harinya oleh kita ya. Kita tuh selalu mengkonsumsi makanan, tanpa mengkonsumsi makanan mungkin kita tidak akan bisa bertahan hidup gitu. Nah, karena dari makanan dan minuman kita tuh memperoleh berbagai vitamin dan juga protein untuk menunjang kegiatan beraktivitas kita sehari-hari. Nah, coba kita lihat pada gambar 4. Di situ terlihat makanan yang sudah tumbuh jamur ya, atau dengan kata lain sudah membusuk. Nah, ini tuh memperlihatkan betapa tidak higienisnya makanan tersebut untuk konsumsi. Kita ketahui itu di situ di slide disebutkan bahwa syarat higienis sanitasi itu ada 8. Yang pertama, lokasi dan bangunannya. Maksudnya itu lokasi dan bangunan untuk pengolahan tempat makanan itu baik atau tidak di lingkungan dekat. Kalau di tempatnya di lingkungan dekat pembuangan sampah kan itu tidak layak ya untuk tempat pengolahan makanan. Nah, yang kedua, fasilitas sanitasi. Nah, sanitasi itu apa sih? Sanitasi itu merupakan perilaku untuk hidup bersih gitu, atau membudayakan untuk hidup bersih. Nah, jadi fasilitasnya itu yang digunakan untuk pengolahan makanan itu harus diperhatikan kebersihannya. Nah, lalu yang ketiga, dapur, ruang makanan, dan gudang makanannya. Nah, kenapa gudang dan ruang makanan ini harus higienis? Karena nantinya tempat itu akan untuk menaruh makanan-makanan yang telah diolah. Nah gitu. Jadi kalau tempatnya itu tidak higienis, maka akan menghasilkan produk yang tidak higienis juga. Kayak gitu. Terus yang keempat, bahan makanan dan makanan jadi. Nah, bahan makanan ini sangat penting ya, kehigienisannya untuk diperhatikan. Karena apa? Kalau jika bahan makanan yang digunakan itu tidak baik, mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, itu kan nggak baik buat dikonsumsi dan juga nantinya bakal jadi makanan tidak sehat gitu. Terus selanjutnya yang kelima, pengolahan makanannya. Nah, pengolahan makanan itu menjadi sangat penting ya, karena apa? Jika pengolahan makanan itu dilakukan secara tidak bersih, tidak baik, dan juga tidak sesuai standarnya, maka makanan yang dihasilkan itu akan menjadi makanan yang tidak sehat gitu, yang gampang berjamur, yang seperti pada gambar 4. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam, penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. Nah, maksudnya tempat penyimpanan makanan jadi itu tetap harus dikontrol kehigienisannya, karena nantinya sebelum akan diedarkan ke konsumen-konsumen, makanan tersebut harus disimpan terlebih dahulu. Nah, untuk menjaga kehigienisannya, maka penyimpanannya itu juga harus sangat diperhatikan kebersihannya, seperti itu. Nah, yang ketujuh, peralatan yang digunakan. Ya, kayak untuk pengolahannya itu, peralatannya itu harus selalu dibersihkan sebelum pengolahan dan sesudah pengolahan, agar nantinya makanan itu higienis dan terjamin gitu. Nah, yang terakhir tuh yang kedelapan, pencemaran lingkungan. Nah, maksudnya di sini tuh adalah ketika telah melakukan pengolahan makanan ataupun minuman, nantinya pastikan akan menghasilkan limbah dari pengolahan tersebut. Nah, apakah nantinya pabrik itu akan mengolah kembali limbah-limbah tersebut atau malah dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan-lingkungan di sekitar pabriknya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pembuangan sampah dan limbah. Secara umum, pembuangan sampah dan limbah merupakan pokok permasalahan dari kesehatan lingkungan. Nah, cara pembuangan sampah sendiri itu ada 5. Yang pertama, skema sanitasi landfill. Yang kedua, skema kontrol landfill. Yang ketiga, skema open dumping. Yang keempat, insinerator. Dan yang kelima, pulverization. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuangan sampah open dumping atau pembuangan terbuka. Open dumping merupakan cara pembuangan sederhana di mana sampah hanya dibuang pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengaman, dan ditinggalkan setelah lokasi penuh. Nah, biasanya di Indonesia masih banyak menggunakan metode open dumping. Lalu yang kedua, kontrol landfill. Metode ini merupakan peningkatan dari metode open dumping, di mana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk menghindari potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya,
Juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan tempat pembuangan akhir atau TPA. Lalu yang ketiga, sanitary landfill. Metode ini dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah, yang dilakukan secara terus-menerus, secara berlapis-lapis, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, insinerasi adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Insinerasi atau incineration adalah pengolahan sampah bertemperatur tinggi yang didefinisikan sebagai pengolahan termal. Nah, biasanya insinerasi ini menghasilkan panas yang nanti digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Lalu yang terakhir, pulverization adalah salah satu metode yang dilakukan untuk membuang sampah itu sendiri ke laut lepas secara langsung. Untuk sampah yang dibuang, tentu saja sebelumnya sudah harus dihancurkan menjadi kecil-kecil dengan alat yang sudah modern. Dari penjelasan di atas, sampah akan menjadi lebih mudah untuk diminimalisir keadaannya. Lalu di sebelah saya ada kelebihan dan kekurangan skema pengoperasian lahan uruk. Nah, pengertian lahan uruk sendiri itu adalah penyingkiran limbah ke dalam tanah. Nah, mungkin Anda silakan membaca untuk kelebihan dan kekurangan skema lahan uruk. Oke, selanjutnya adalah cara pengolahan sampah. Yang pertama ialah membuat kompos atau composting. Nah, composting sendiri itu adalah cara pengolahan sampah untuk kebutuhan pupuk tanaman. Nah, lalu yang kedua, replace, reduce, recycle, and reuse atau 4R. Nah, untuk replace sendiri itu artinya usaha mengurangi pencemaran dengan mengganti barang-barang tidak ramah lingkungan dengan yang ramah lingkungan. Contohnya, nah biasanya kan kita sering beli geprek terus dikasih bungkus styrofoam dari penjualnya nih kalau dibawa pulang. Nah, lebih baik kita makannya di warungnya saja atau lebih baik bawa kotak bekal makanan sendiri daripada harus dibungkus atau dibawa pulang. Nah, yang kedua, selanjutnya reduce. Reduce sendiri itu ialah mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah. Supaya tidak menghasilkan sampah, kita mengurangi penggunaan bahan sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Nah, contohnya ketika berbelanja biasanya orang tua kita tidak membawa tas belanja. Nah, untuk selanjutnya sebaiknya kita menyarankan atau membantu bahkan orang tua kita membawa tas belanja sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Selanjutnya, recycle atau mendaur ulang. Nah, recycle sendiri itu ialah mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. Contohnya sendiri itu kita dapat dengan mudah mendaur ulang sampah organik dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos. Nah, sebagai teknik mesin, kita juga dapat mendaur ulang. Contohnya apa? Contohnya kaleng-kaleng yang sudah tidak berguna bekas oli. Nah, itu bisa kita buat jadi die casting atau sebagainya. Nah, selanjutnya reuse atau menggunakan kembali. Reuse yaitu usaha menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang seharusnya sudah dibuang. Contohnya itu apa? Nah, kita kan anak teknik mesin. Biasanya banyak tuh yang beli oli, terus kalengnya dibuang, atau jadi tempat penampungan atau apa. Nah, menurut saya lebih baik kita gunakan untuk jadi jadi tempat pot atau tanaman, celengan, atau tempat mensil mungkin. Nah, yang ketiga itu pakan ternak atau hog feeding. Nah, hog feeding sendiri itu ialah cara pengolahan dengan sengaja mengumpulkan jenis sampah basah untuk digunakan sebagai makanan ternak. Oke, selanjutnya adalah cara pengelolaan air limbah. Yang pertama ialah pengenceran atau disposal by dilution.
Prosesnya adalah air limbah dibuang ke sungai, danau, atau laut agar mengalami pengenceran. Dengan cara tersebut, air limbah akan mengalami purifikasi alami. Namun cara ini dapat mencemari permukaan air. Lalu yang kedua, cesspool. Bentuk cesspool sendiri menyerupai sumur, tetapi digunakan untuk pembuangan air limbah. Nah, dibuat pada tanah yang berporus atau berpasir agar air buangan mudah meresap ke dalam tanah. Yang ketiga ialah septic tank. Menurut WHO sendiri, septic tank merupakan metode terbaik untuk mengolah air limbah walau biaya mahal, rumit, dan memerlukan tanah yang luas. Lalu yang D, sistem riul atau sewage. Sistem ini menampung semua air kotor dari rumah maupun dari perusahaan dan terkadang menampung kotoran dari lingkungan. Nah, selanjutnya kolam oksidasi atau oxidation ponds. Pada dasarnya, kolam oksidasi adalah proses memanfaatkan sinar matahari, ganggang bakteri, dan oksigen untuk pembersih alamiah sendiri. Lalu, irigasi. Irigasi ialah air limbah yang dialirkan ke dalam parit terbuka, kemudian air tersebut merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit tersebut. Oke, lalu pengaruh lingkungan tidak sehat. Berikut merupakan pengaruh lingkungan yang tidak sehat, yakni pertama, pengaruh pencemaran udara, yang kedua, pengaruh pencemaran air, yang ketiga, pengaruh pencemaran tanah, empat, pengaruh pencemaran suara, dan yang kelima, timbulnya berbagai penyakit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke syarat lingkungan sehat. Nah, untuk syarat lingkungan sehat sendiri itu bisa dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, keadaan air, keadaan udara, dan keadaan tanah. Nah, untuk keadaan air sendiri, air yang sehat itu adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihannya. Nah, terus untuk yang keadaan udara yang sehat itu adalah udara yang di dalamnya banyak mengandung oksigen. Jadi semakin sehat udara, semakin banyak kandungan oksigennya. Untuk yang ketiga ada keadaan tanah. Nah, untuk tanah sendiri, tanah yang sehat itu adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat maupun zat-zat berbahaya lainnya. Nah, di sini ada beberapa upaya penanggulangan kesehatan lingkungan. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tidak mencemari air dengan cara tidak membuang sampah di sungai, di danau maupun di laut. Nah, yang kedua, kita dapat mengurangi pengurangan kendaraan, mau itu bermotor, mobil, atau apapun yang dapat berdampak kepada polusi udara. Nah, yang ketiga, kita harus mengolah tanah sebagaimana mestinya. Ya, contohnya kayak untuk bercocok tanam. Nah, yang keempat itu kita dapat menanam tumbuhan pada lahan-lahan yang kosong. Jadi kita harus bisa memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tumbuhan dan melakukan reboisasi agar berlangsungnya lingkungan yang sehat. Nah, yang ketiga itu ada tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Nah, yang pertama itu tujuannya adalah mengurangi pemanasan global. Yang kita tahu sendiri bahwa bumi kita ini semakin panas sehingga akan berpengaruh kepada perubahan iklim. Nah, tujuan selanjutnya itu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Semakin bersih lingkungan kita, semakin sehat juga lingkungan kita, dan menciptakan kenyamanan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, yang ketiga itu menjaga ekosistem lingkungan. Nah,
menjaga ekosistem lingkungan ini bermanfaat untuk kebaikan seluruh makhluk hidup. Nah, yang terakhir itu ada ruang lingkup kesehatan lingkungan pada tempat umum dan kesehatan masyarakat. Nah, ruang lingkup kesehatan lingkungan pada tempat umum sendiri itu mencakup tempat-tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan ruang lingkup kesehatan masyarakat itu mencakup dua disiplin pokok keilmuan, yakni biomedis dan ilmu-ilmu sosial. Baik, saya Saka Mahidaya Hutama, NIM 118170056. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang berkaitan dengan materi kesehatan lingkungan, yaitu mengenai Sungai Code yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di kota Yogyakarta, di Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Mergangsan, yang bersumber dari penelitian Dinar Jati Eka Puspitasari. Yaitu kondisi Sungai Code ini memang sudah sangat memprihatinkan, dengan ciri fisik pada air tersebut terlihat keruh dan berbau seperti contoh gambar yang ada di slide, yang sudah jauh dari kata syarat air bersih. Kondisi sungai ini disebabkan salah satunya yaitu masyarakat dengan perilaku yang sering membuang sampah sembarangan di sungai, lalu sampah yang bersumber dari karena terbawa arus. Padahal perilaku tersebut melanggar peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan. Bahkan, lebih ironinya, sudah ada papan larangan dengan sanksi sebesar 2 juta rupiah dan sudah ada sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Tetapi tidak digubris sama sekali oleh warga sekitar dengan alasan sanksi pelanggaran peraturan tersebut tidak ada laksanaannya. Sampah yang sering ditemukan di Sungai Code ini yaitu 1. Garbage atau sampah potongan dari sayuran dan hewan, 2. Rubbish atau sampah yang mudah dan susah terbakar, 3. Sewage sweeping atau sampah yang berasal dari pembersihan jalan seperti daun, kertas, dan lain-lain. Lalu demolition waste atau sampah yang berasal dari material penghancuran bangunan. Lalu permasalahan selanjutnya yaitu selain dari sampah, yaitu penurunan kualitas dan kuantitas pada Sungai Code dan sumber air yang ada di sekitar Sungai Code. Secara kuantitas, karena Sungai Code yang sudah tercemar, warga memanfaatkan air sumur dan air tanah. Tetapi ketika musim hujan, air tidak menyerap ke tanah dengan baik karena daerah penyerapan air tersebut tertutup oleh beton atau semen seperti rumah dan jalanan, sehingga menimbulkan air karena ketika hujan turun, air langsung mengalir ke saluran air seperti selokan dan mengumpul di sungai. Lalu ketika musim panas, sumber air pun menjadi berkurang. Permasalahan selanjutnya yaitu bangunan tempat tinggal yang berada di bantaran, terutama di bibir sungai yang tidak tertata dan lingkungannya sangat kotor dan baunya yang tidak sedap. Pembangunan ini juga melanggar Permenpu nomor 63 /PRT tahun 1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai. Padahal dampaknya dari peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang pembangunan rumah yang sembarangan ini, yaitu salah satunya ambrolnya bangunan dam atau bendungan, 2. Longsornya tanah di bantaran sungai, 3. Hanyutnya rumah-rumah di bantaran sungai, 4. Rusaknya tanggul sepanjang sisi kanan dan kiri sungai, 5. Amblesnya tiang penyangga jembatan.
Pembangunan ini juga berisiko secara keamanan yang sudah pasti akan berdampak seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu juga akan rentan terkena penyakit akibat zat-zat yang merugikan bagi tubuh dari sungai yang telah tercemar. Pencemaran sungai juga selain sampah, yaitu bersumber dari tidak adanya pengolahan limbah buang rumah tangga seperti sabun cuci yang menimbulkan atau menumbuhkan bakteri E. coli yang sangat merugikan bagi tubuh. Lalu tidak diberlakukannya syarat minimal pembuatan septic tank antara 10 meter sampai 30 meter dari bibir sungai. Jadi penyebab tercemarnya sungai karena rembesan dari septic tank tersebut. Lalu permasalahan selanjutnya selain yang tadi, masyarakat yang di daerah Sungai Code pun hampir semuanya tidak memiliki MCK atau mandi cuci kakus secara pribadi. Oleh karena itu, apabila air tersebut dikonsumsi, maka akan menimbulkan penyakit seperti kolera atau diare, disentri, dan apabila dikonsumsi bayi berumur kurang dari 4 bulan akan terkena penyakit bayi biru, atau sering disebut juga kekurangan oksigen pada hemoglobin bayi tersebut. Maka upaya atau solusi yang harus dilakukan apa saja? Solusi yang harus dilakukan, salah satu, pemerintah harus tegas untuk sanksi dengan hukum yang berlaku, seperti sanksi yang diberikan pada salah satu contoh peraturan yang saya sudah sebutkan tadi. Kedua, yaitu pemerintah harus membangun IPAL komunal. Apa itu IPAL komunal? IPAL komunal adalah instalasi pengolahan air limbah untuk pengolahan limbah cair dari salah satunya sabun, lalu limbah dari WC yang sangat mudah diurus oleh masyarakat. Ketiga, adanya sosialisasi tentang lingkungan hidup dan pelaksanaan program kali bersih. Keempat, penjadwalan prokasi secara teratur, yaitu program kali bersih yang dijalankan secara teratur dengan membersihkan sungai atau menyaring sungai dari sampah supaya mengurangi pencemaran di Sungai Codi tersebut. Kelima, menggalakkan upaya pengolahan sampah dengan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle, yaitu memberitahu atau menghimbau masyarakat bahwa ada beberapa sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, bahkan dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Keenam, pemerintah mendirikan MCK atau mandi cuci kakus umum dengan septic tank komunal atau septic tank sudah ada pengolahan limbahnya dan sumber umum bagi masyarakat atau warga. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil oleh kelompok kami dari pembahasan sebelumnya. 1. Secara umum, kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Kedua, menurut WHO, ada 17 permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di dunia ini, seperti sumber air bersih, endapan dan pembuangan sampah, higienis makanan dan minuman, dan lain-lain. Ketiga, berdasarkan jurnal yang bersumber dari Puspitasari tahun 2009, kesehatan lingkungan itu tidak dapat terkendali akibat ketidaktahuannya ilmu yang dimiliki masyarakat dan tidak tegasnya hukum yang berlaku. Keempat, Indonesia masih memiliki permasalahan lingkungan berupa air bersih, pemukiman yang layak, pembuangan sampah, dan higienis makanan dan minuman. Dan syarat yang ada untuk menunjang keberlangsungan kesehatan lingkungan sangatlah penting diterapkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya adalah gambaran mengenai wilayah yang terkena kolera, yang disebarkan oleh bakteri berbahaya bernama Vibrio cholera. Semua itu
berasal dari sungai yang tercemar akibat seperti pembuangan air besar secara sembarangan. Lalu penyakit ini tersebar karena pemanfaatan sumber air dari sungai yang tidak diolah dengan baik, dibawa oleh vektor salah satunya yaitu lalat, bahkan bakteri ini dapat tersebar dari tangan ke tangan. Tersebar juga pada makanan yang tidak ditutup oleh tudung saji, serta tidaknya cuci tangan sebelum makan dan minum. Lalu ketika infeksi itu terjadi, sesuatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi, seperti mual dan buang air besar secara terus-menerus sebagai gejala kolera. Pengobatan sebagai pertolongan pertama caranya yaitu pengolahan air yang disaring terlebih dahulu, lalu dimasak selama 1 menit. Lalu air tadi dicampurkan dengan setengah garam dan 6 gula dalam sendok makan. Lalu upaya kita apa? Upaya kita yaitu memberitahu atau menghimbau kepada masyarakat untuk mengolah air dengan baik sebelum digunakan, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan minum, membuat jamban atau pembuangan limbah kotoran atau WC jauh dari sungai, minimal 10 meter sampai 30 meter. Memasak makanan dengan kematangan yang pas, mencuci sayur dan buah sebelum diolah atau dimakan dengan sabun, lalu menutup makanan dengan tudung saji. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah memperhatikan kami. Bila ada yang ingin disampaikan, silahkan memberikan saran atau pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.